Assalamualaikum Bun. Mohon maaf nih Bun mengganggu waktunya sebentar. Saya Makmul Yosadi, CGP Angkatan 10, akan sedikit mewawancarai tentang dilema etika pengambilan keputusan. Boleh berkenan untuk Ibu memperkenalkan diri? Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mahmun. Perkenalkan, saya Kepala SD Negeri Cakung Timur 03 Pagi. Nama saya Hansil Arianti. Ya, terima kasih Bun. Mungkin ada beberapa pertanyaan Bun yang mungkin saya ajukan ke Bunda. Ya. Yang pertama ya Bun, langsung saja ya. Selama ini bagaimana Bunda sebagai pemimpin dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang Bunda hadapi di sekolah? Baik, terima kasih. Setiap pemimpin pasti ada kasus tuh, pasti ada ya. Dan saya juga baru memahami dilema etika dan bujukan moral. Untuk bujukan moral yang saya pahami itu di sini ada salah dan benar ya. Jadi di situ udah pasti yang salah dan yang benar. Tapi yang agak sulit di sini berkenaan dengan dilema etika ya. Dilema etika itu yang kita hadapi di sini adalah benar lawan benar, artinya kebajikan dengan kebajikan. Nah, jadi saya sebagai pemimpin harus bisa membedakan apa yang disebut dengan dilema etika dan bujukan moral. Itu langkah pertama saya dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang saya hadapi di sekolah saya. Ya, mungkin selanjutnya Bun ya masih sama dengan pertanyaan tadi. Bagaimana Bunda sebagai pimpinan dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Ya, baik. Jadi ini yang dihadapi di sini adalah dilema etika ya. Jadi sama-sama benar dengan benar atau kebajikan dengan kebajikan. Maka biasanya yang saya hadapi, saya di sini agak belajar ya berkenaan dengan dilema etika. Jadi saya pertama saya harus pahami dulu bahwa yang saya hadapi ini berkenaan dengan paradigmanya itu ini yang saya hadapi individu, terus ada rasa keadilan, rasa kasihan. Biasanya lawannya seperti itu. Terus kebenaran, kesetiaan, ada jangka pendek, jangka panjang. Maka saya biasanya yang pertama saya akan mengidentifikasikan permasalahan yang muncul ya. Setelah permasalahan yang muncul ada, saya akan mencari fakta-fakta apa yang menyebabkan apa yang terjadi di lapangan seperti apa. Dan baru mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait, orang yang ada di sekitar kita itu apa yang menjadi permasalahan. Nah, jadi setelah kita tahu kasus ini, baru kita cari solusinya. Baru nanti kita lakukan refleksinya mungkin ya untuk tindakan akhirnya Bun ya. Tindakan yang harus kita lakukan Pak. Selanjutnya Bun, mungkin untuk langkah-langkah seperti apa yang Bunda lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan? Tadi berkenaan dengan pertanyaan yang kedua ya, sebenarnya hampir sama, mengidentifikasi, mencari fakta, terus mengidentifikasikan pihak-pihak terkait, baru mencari ini. Tapi di sini untuk yang saya pahami dilema etika itu ada prinsip yang harus kita pegang, bahwa terhadap permasalahan yang muncul itu kita harus berorientasi pada keputusan yang kita ambil untuk itu tidak hanya saat ini ya, tapi keputusan yang akan datang. Jadi berdampak positif pada semuanya. Yang kedua, selain berorientasi pada hasil akhir, kita harus memegang peraturan yang sudah ada di lingkungan itu. Karena tanpa peraturan tidak akan berjalan. Jadi ibaratnya sebuah keputusan itu tidak akan baik dalam hasil akhirnya. Dan ini yang ketiga, ini berkenaan kita harus melibatkan diri kita ke nilai-nilai yang kita punya universal seperti nilai keagamaan, sosial dan sebagainya. Nah, itu kaitannya dengan rasa peduli yang ada di dalam diri kita. Jadi prinsip itu yang saya pahami, yang harus saya terapkan di sekolah saya. Ya, rasa peduli Bun ya. Betul. Memang kebanyakan kebajikan tuh terutama di rasa peduli sih kayaknya. Betul, melingkupi semuanya. Selanjutnya Bun, hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif menurut saya itu tadi mengikuti beberapa prinsip dan beberapa langkah ya. Kita harus tahu permasalahannya itu apa. Setelah kita tahu permasalahannya apa, kita harus mencari informasi, fakta-fakta yang ada di lapangan itu seperti apa. Terus yang pasti siapa sih ini sebenarnya yang terlibat,
apakah guru, siswa. Jadi nanti kita akan bisa menentukan solusi apa atau cara apa yang pas dalam menyelesaikan permasalahan ini. Nah, kita harus selanjutnya membuat pilihan-pilihan terhadap kasus ini, apa yang kiranya yang tepat dalam proses penyelesaian dilema etika yang dihadapi di sekolah saya, seperti itu. Kemudian selanjutnya Bun, untuk tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika seperti apa Bun? Tantangannya yaitu tadi saya katakan, kalau rujukan moral itu kan udah jelas salah dan benarnya ya. Kalau salah ya udah diperbaiki untuk menjadi lebih baik, yang benar ditingkatkan. Tapi kalau dilema etika ini adalah kebajikan dengan kebajikan. Nah, jadi memang harus ada prinsip, harus ada langkah yang pas sehingga langkah ini atau tantangan ini bisa terselesaikan. Iya, benar. Nah, biasanya yang paling dominan memang saya harus ngikutin aturan nih. Kalau contohnya ibu guru ini benar, ibu guru ini benar. Sedangkan tapi ada satu hal yang mengganjal sehingga proses yang diinginkan itu tidak tercapai. Itu kembali lagi saya harus mengikuti aturan. Tapi itu tadi harus kita peduli terhadap yang berlangsung saat itu. Ya. Untuk apakah ada sebuah jadwal Bu untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau langsung menyelesaikan bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya dilakukan? Langsung atau seperti gimana? Baik, seorang pemimpin pastinya kalau saya harus mempunyai program ya. Pasti saya masukkan ada hal-hal yang harus saya lakukan dalam menyelesaikan masalah. Biasanya seperti itu. Biasanya dalam 1 minggu itu saya ada sebuah kegiatan seperti koordinasi atau Senin diskusi dan sebagainya. Nah, biasanya saya akan melihat ada permasalahan apa yang muncul di lingkungan saya. Tapi bila tidak ada, maka tetap kegiatan itu waktu itu ada. Tapi pas waktu ada permasalahan muncul berkenaan dilema etika, maka saat itu juga hal yang urgen itu saya harus menyelesaikan secara cepat sehingga tidak berlarut-larut dan kegiatan yang ada di sekolah itu semua berjalan dengan baik. Berarti nggak ada jadwal khusus ya punya untuk menyelesaikan ya, langsung gitu ya? Ya, tidak jadwal khusus tapi langsung selesai. Ya, tapi ada program khusus dalam menyelesaikan permasalahan. Ya, terima kasih Bun. Ya. Kemudian faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bunda dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, baik. Pastinya saya bekerja tidak sendiri karena saya bagian dari lingkungan stakeholder sekolah. Maka orang-orang manajemen sekolah yang akan membantu saya dengan guru-guru yang berkaitan dengan hal yang terjadi di sekolah seperti itu. Berkolaborasi dengan rekan-rekan wakil seperti itu Bun ya? Ya, betul. Pertanyaan terakhir Bun. Ya. Dari semua hal yang telah disampaikan Bunda, pembelajaran apa yang Bunda dapatkan atau Bunda petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema pada saat itu? Ya, jadi hal yang saya ambil bahwa kita harus bisa memahami yang saya hadapi itu dilema etika atau kebujukan moral. Nah, setelah itu barulah kita bisa mengambil sebuah keputusan. Nah, sebuah keputusan itu pun tidak akan berjalan tanpa kita mengikuti sebuah prinsip, sebuah aturan yang berlaku yang ada di situ. Nah, jadi di sini untuk selanjutnya hasil akhir yang kita inginkan ya. Sehingga hasil akhir yang kita dapat itu sebuah keputusan yang bertanggung jawab yang akan yang saya simpulkan, yang saya harapkan seperti itu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Ya, mungkin sampai di sini Bun. Terima kasih banyak, saya sudah diberikan kesempatan untuk mewawancari Bunda dalam kasus keputusan dilema etika. Untuk selanjutnya mungkin nanti saya lebih belajar banyak untuk mempelajari kasus-kasus seperti ini. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama sudah hadir di sini. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Mencoba menjawab tentang kasus dilema etika dan rujukan moral yang ada di Sekolah Dasar Negeri Marunda 02, yang harus kita ketahui bahwa etika terkait dengan karsa karena manusia memiliki kesadaran moral akan
akal dan moral adalah dua dimensi yang saling berkaitan, di mana antara dilema etika dan rujukan moral itu ada perbedaan, di mana sebuah situasi di mana keduanya benar tetapi bertentangan dalam pengambilan keputusan itu adalah termasuk dilema etika, sedangkan rujukan moral adalah situasi ketika memang seseorang dihadapkan pada benar salah ketika mengambil suatu keputusan. Pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, itu ada beberapa. Yang pertama bentuknya adalah terstruktur, yang kedua tidak terstruktur, dan yang ketiga adalah semi terstruktur. Langkah-langkah atau prosedur yang kami lakukan selama ini, yang pertama adalah melakukan identifikasi, kemudian yang kedua mengumpulkan informasi-informasi, yang ketiga ambil kebijakan, dan yang terakhir keempat adalah mengevaluasi dari keputusan yang sudah diambil. Kasus-kasus yang terjadi di dilema etika yang efektif dalam pengambilan keputusan itu kami kelompokkan, di mana ada paradigma individu melawan masyarakat, ada rasa keadilan lawan rasa kasihan, dan ada kebenaran lawan kesetiaan. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, saya berusaha untuk menyikapi setiap permasalahan apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral, yang kemudian saya harus bisa memberikan arahan dengan memperhatikan prinsip kepentingan dari orang yang bersangkutan. Penyelesaian kasus dilema etika, kami memiliki bentuk atau penyelesaiannya sesuai dengan prosedur, di mana masalahnya untuk menyelesaikan suatu kasus yang terjadi itu segera mungkin harus segera diselesaikan. Namun bila kasus tidak terlalu penting, bisa dijadwalkan untuk hari berikutnya. Untuk memudahkan, kami meminta bantuan kepada orang yang lebih kompeten terhadap topik masalah yang dihadapi dilema etika dan kebajikan moral. Itu terutama saya melibatkan stakeholder yang ada di SDN Marunda 02. Pembelajaran yang bisa saya petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika, kami mendiskusikan hal tersebut kepada Dewan Guru dan tokoh yang terkait agar kepentingan menjadi efektif, dan kami pun selalu melaksanakan kegiatan rapat rutin di awal atau di akhir bulan untuk sebagai evaluasi dari permasalahan yang ada di SDN Marunda 02.